partisipan. Alhamdulillah sudah masuk room kami. Baiklah, karena waktu sudah jam 9 tepat seperti tadi, Bapak Ibu, kemudian rekan semua dan mahasiswa serta siswa-siswi yang sudah hadir di room kami, terima kasih banyak. Kita buka saja untuk kelas hari ini atau sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam ucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dan rekan semua serta mahasiswa dan siswa-siswi dari berbagai instansi yang sudah bergabung di kelas kami, yaitu kelas Make a Flyer by using Adobe Spark Post combined with Offer, nanti yang akan dibawakan oleh pemateriannya atau sebagai presenternya Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak PJ wilayah kami, Bapak Alam Bahtiar SPDGR. Kemudian terima kasih banyak juga kepada instruktur kami, yaitu Bapak Heru Sujud SPDGR yang sudah membimbing kami dari awal sampai akhir untuk pematerian. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Leti Andriani SPDGR karena hari ini yang diamanahi sebagai moderator bersedia beliau. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu presenter, yang sudah bersedia untuk kita memaparkan materi hari ini tentang Make a Flyer by using Adobe Spark Post combined with Offer. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu akan ada sesi tanya jawab dan sharing, nanti juga ada presentasi di pertengahan proses pematerian. Biar tidak lama-lama lagi, biar mengefektifkan waktu, saya akan langsung berikan ke moderator. Mangga, Ibu Leti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, mangga Bu. Makasih. Halo, Bu. Halo, ya, makasih Silakan, berat, Bu. Ya. Ya, Ya, cek sound dulu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PJ Wilayah PCT Batch 6 Jabar 12, Bapak Alam Bahtiar SPD, instruktur kami Aheru Sujud SPD, host Ibu Ratna Yuniar MPD, dan presenter Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD, Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung, terima kasih, serta tidak lupa pula para mahasiswa dan siswa yang saya banggakan dan yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leti Andriani SPDGR. Pada sesi ini bertindak sebagai moderator. Pada hari ini kita akan menyimak penjelasan dari presenter dengan tema Make a Flyer by using Adobe Spark Post combined with Offer. Nah, sebelum memperkenalkan presenter, saya akan memaparkan tata tertib peserta PIKON pada sesi pagi ini. Yang pertama, peserta PIKON dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi mohon untuk di mute saja ya. Yang kedua, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan setelah moderator mempersilahkan untuk bertanya. Yang ketiga, peserta mengisi presensi dan nanti link presensinya akan kami share di kolom chat. Nah, baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan presenter pada sesi ini, yakni Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD. Nah, ini CV ya dari Ibu Lingga. Beliau sebagai guru matematika di SMK MJPS 2 Tasikmalaya dan pendidikan terakhirnya adalah S2 jurusan pendidikan matematika. Nah, adapun nomor kontak yang bisa dihubungi adalah 081 323 229 940 ya, sebagaimana tertera di layar Bapak dan Ibu saudara sekalian. Oke, itu merupakan CV dari Ibu Lingga. Nah, pada hari ini Bu Lingga akan membahas mengenai Make a Flyer by using Adobe Spark Post combined with Offer. Jadi membuat flyer dengan menggunakan Adobe Spark Post yang dikombinasikan dengan Offer. Nah, berbicara mengenai flyer ini, memang ini merupakan suatu hal yang menarik ya, karena ketika kita melihat player itu ibaratnya bungkus ya, yang pertama kali dilihat oleh orang lain untuk promosi. Jadi kalau playernya bagus, tentu orang lain akan tertarik. Nah, bagaimana cara membuat player nanti akan dijelaskan oleh presenter kita. Nah, baiklah, tanpa membuang waktu yang lama, kami persilahkan kepada Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD. Kepada Ibu Lingga, kami persilahkan.
Ya, terima kasih Ibu Leti Andriani SPDGR selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD selaku host pada kegiatan hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Leti Andriani SPD GR selaku moderator yang sudah memandu jalannya acara PIKON hari ini. Yang ketiga adalah Bapak Alam Bahtiar SPD selaku PJ Wilayah VCT Batch 6 Jabar 12 yang telah memberikan bimbingan serta arahannya sehingga saya bisa sampai diseminasi hari ini. Kemudian yang keempat, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aheru Sujud SPD selaku instruktur VCT Batch 6 Jabar 12B. Kemudian saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada 33 partisipan yang sudah masuk sampai dengan pukul 09.06. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, baik itu mahasiswa ataupun siswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah masuk di room kami. Semoga bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Baik Bapak dan Ibu serta partisipan yang lainnya, sebelum saya memaparkan materi hari ini, saya akan coba share konten terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya. Nah, gimana Ibu Leti, apakah PowerPoint-nya sudah muncul? Sudah muncul, Bu. Oh ya, baik, terima kasih Bu Leti. Nah, di sini materi diseminasi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai make a flyer by using Adobe Spark Post with Over. Nah, kemudian mohon maaf ya. Nah, kenapa saya mengambil materi ini? Karena sekarang kita memasuki musim PPDB ya Bapak dan Ibu. Ini dilaksanakan secara online. Kita tahu PPDB sekarang itu dilaksanakan secara online, baik itu sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Kalau sekolah negeri mungkin untuk tingkat SMK, SMA, dan sederajat lainnya, biasanya dilaksanakan online. Tetapi juga karena mengingat kondisi sekarang, kita semua bukan hanya di Indonesia saja, bukan di kota Tasikmalaya saja, sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai pandemi COVID-19 ini, maka PPDB bagi sekolahnya yang di luar negeri, seperti halnya dalam berdagang ya Bapak dan Ibu atau partisipan yang lainnya, atau jual beli, kita harus memberikan iklan semenarik mungkin, ataupun yang bagus, sehingga banyak pembeli yang tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Nah, banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat flyer. Misalnya ada aplikasi yang namanya Adobe Spark Post, kemudian ada yang namanya Canva, ada yang namanya Over, kemudian ada yang bisa juga Bapak dan Ibu menggunakan PowerPoint atau CorelDRAW dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini saya hanya mengambil dua aplikasi dengan cara mengkombinasikan antara Adobe Spark Post dengan Over. Nah, jadi kenapa saya mengambil ini? Nanti akan saya bahas ya, Bapak dan Ibu serta partisipan yang lainnya. Karena semua aplikasi ini pasti tentunya mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu serta partisipan yang lainnya. Nah, presentasi hari ini yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama adalah tentunya yaitu definisi mengenai apa sih itu Adobe Spark Post, kemudian perbedaannya apa, kenapa saya memilih, jadi alasannya kenapa saya memilih antara Adobe Spark Post dengan Over gitu ya. Terus bagaimana sih cara menggabungkan atau membuat flyer dengan cara menggabungkan Adobe Spark Post dengan Over. Kemudian nanti akan suatu kesimpulan kenapa saya mengambil kedua aplikasi tersebut. Nah, baik Bapak dan Ibu serta partisipan yang lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari Adobe Spark Post. Nah, Adobe Spark Post ini Bapak dan Ibu serta partisipan yang lainnya, di sini ini simbolnya seperti ini. Kalau misalnya ini aplikasi ini Bapak dan Ibu gunakan, itu boleh di handphone ataupun di laptop. Kalau misalnya di handphone itu ada di Play Store ya, seperti biasa kita downloadnya di Play Store. Ini seperti ini di Play Store.
Kemudian nanti Bapak dan Ibu atau partisipan yang lainnya bisa login dengan menggunakan akun Google. Nah, jadi Adobe Sparkpost ini artinya aplikasi yang memungkinkan untuk membuat desain yang dapat diubah dengan sangat cepat. Jadi kita itu bisa, karena sekarang itu tuntutannya kita itu harus membuat iklan ataupun flyer semenarik mungkin. Nah, ini adalah salah satu caranya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat desain dengan sangat cepat ya. Kemudian yang kedua, di sini ada Over. Jadi Over ini adalah aplikasi edit foto Bapak dan Ibu. Tampilan desain dan asal muka yang tidak simpel dan sederhana. Jadi Over ini hadir dengan latar yang cukup ramai tetapi menarik ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada plus minusnya. Jadi yang pertama yang Adobe Spark itu dia itu dapat diubah dengan sangat cepat. Kemudian kalau Overnya ini dia itu ramai ya Bapak dan Ibu, tapi tentunya sangat menarik. Jadi ramai juga, tidak ramai yang asal-asalan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini ini adalah pengertian dari Adobe Spark dan Adobe Sparkpost dengan Over. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaannya. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan dari 3 aplikasi yang sering saya gunakan ya Bapak dan Ibu dalam membuat flyer. Karena seperti tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, flyer ini sebenarnya bisa menggunakan aplikasi apa saja. Kebetulan saya notabene bukan orang IT ya, bukan orang IT yang harus pakai CorelDRAW dan lain sebagainya. Itu kan akan cukup lama dan agak susah kalau menurut saya pribadi. Nah, makanya saya menggunakan ketiga aplikasi ini. Nah, di sini yang pertama adalah ada Over. Jadi Over ini yaitu tampilannya atau layoutnya itu Bapak dan Ibu atau partisipan yang lainnya itu berupa estetik. Tahu ya Bapak dan Ibu estetik itu seperti apa? Nah, kemudian 70% ya itu watermark. Artinya dia itu berbayar atau pro. Jadi semua aplikasi ini banyak yang berbayar, tetapi kita bisa mengubahnya semenarik mungkin ya, tergantung keinginan kita. Dan itu bisa menjadi hal yang gratis. Yang kedua adalah mengenai Over, yaitu adalah easy. Easy itu artinya mudah ya, mudah digunakan. Kemudian yang kedua ini ada Adobe Sparkpost. Jadi Adobe Sparkpost itu dia layoutnya itu middle. Maksudnya di sini pertengahan. Jadi dia itu pertengahan antara estetik dengan animasi. Jadi dia itu tengah-tengah ya Bapak dan Ibu. Kemudian 55%-nya dia itu watermark. Artinya 55%-nya itu berbayar atau pro. Kemudian yang terakhir adalah the user. Jadi artinya sangat mudah digunakan. Kalau ini mudah digunakan ya Bapak dan Ibu, kalau ini sangat mudah digunakan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Canva. Jadi Canva itu artinya beranimasi untuk layoutnya. Jadi banyak sekali layout bisa Bapak Ibu gunakan, tapi banyak sekali animasinya di sana. Jadi tampilannya, kemudian 75%-nya itu adalah watermark. Artinya 75%-nya itu pasti berbayar ya Bapak dan Ibu atau pro. Nah, yang terakhir adalah easier, artinya lumayan mudah digunakan. Jadi yang pertama untuk Over itu sendiri artinya mudah digunakan. Kemudian untuk Adobe Sparkpost artinya sangat mudah digunakan. Kemudian yang terakhir untuk Canva itu sendiri adalah lumayan mudah digunakan. Nah, di sini saya akan mencoba menggabungkan antara Over dengan Adobe Sparkpost dalam membuat. Baik Bapak dan Ibu, inilah ada yang bocor ya. Mohon maaf untuk partisipan. Iya. Ya, itu untuk ya mute-nya untuk mohon di mute, mikrofonnya untuk di mute ya supaya tidak terjadi kebocoran ke yang lain pada saat saya menjelaskan. Terima kasih Bapak dan Ibu partisipan yang sudah hadir. Baik, kita lanjutkan ya. Bapak dan Ibu, di sini saya akan mencoba menampilkan secara kasarnya mengenai layout yang ada di 3 aplikasi ini. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Di sini ada layout yang pertama, ini adalah layout mengenai Over. Jadi Over ini artinya dia itu tadi mudah digunakan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu atau partisipan yang lain atau rekan-rekan yang lain itu kalau memilih gambar-gambarnya ini akan muncul seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua
itu ini adalah untuk Adobe Spark. Jadi Adobe Spark itu tampilannya seperti ini. Tadi Adobe Spark itu artinya middle. Jadi maksudnya antara Over dengan Canva. Ya, mohon maaf itu Ya. Ada yang bocor ya Bu ya. Ya, sekali lagi Ya, kepada Halo, Bapak Ibu, partisipan. dimohon di unmute ya. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, mohon kepada semua partisipan untuk mute ya suaranya supaya tidak terjadi kebocoran. Ya. Supaya tidak terjadi kebocoran Oh, ya. suara, mohon di unmute ya itunya suaranya. Mohon di mute maksudnya suaranya. Ya, silakan dilanjut Bu Lingga. Oh ya, terima kasih Bu Leti. Selanjutnya di sini, ini yang pertama saya ulangi kembali ya, Bapak dan Ibu partisipan yang telah hadir. Untuk yang pertama di sini adalah over. Jadi layout yang pertama ini adalah mengenai over. Over itu tadi kebanyakan estetik ya, estetik. Kemudian 70%-nya adalah watermark. Kemudian yang kedua di sini adalah Adobe Spark Post. Jadi dia itu middle. Jadi menurut saya ini pertengahan antara Over dengan Canva. Nah, yang ini yang terakhir atau yang di sebelah kanannya Bapak dan Ibu, ini adalah Canva. Canva itu biasanya banyaknya beranimasi Bapak dan Ibu. Dan 75%-nya adalah berbayar atau pro ya. Tetapi ini lumayan mudah digunakan juga. Nah, kenapa saya memilih Adobe Spark Post, Bapak dan Ibu? Kemudian kenapa saya sih memilih menggabungkan antara Adobe Spark Post dengan Over? Nah, salah satunya yang ini alasannya kenapa saya mengambil keduanya. Yang pertama, aplikasi Adobe Spark Post ini akan mencadang warna yang berkesesuaian untuk tes berdasarkan image. Jadi atau latar belakang yang kita masukkan. Jadi kalau misalnya untuk Adobe Spark Post, yaitu nanti untuk tesnya itu selalu menyesuaikan dengan background kita, Bapak dan Ibu. Jadi itu enaknya. Jadi kita itu tidak akan kelihatan seperti halnya timpang tindih warna ya, Bapak dan Ibu. Jadi warnanya itu seperti yang selaras atau senada. Nah, seperti halnya tampilan PowerPoint saya ini kan tampilannya itu seperti yang senada gitu ya. Meskipun ada warna birunya, tapi birunya itu tidak terlalu mencolok ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah estetik. Nah, estetik layout. Jadi Over ini memiliki banyak pilihan layout yang estetik Bapak dan Ibu, yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Apalagi anak-anak muda sekarang kan pasti kalau Bapak dan Ibu lihat presentasinya atau PowerPoint-nya itu sangat menarik sekali ya Bapak dan Ibu, karena itu mempunyai layout yang estetik ya. Kemudian yang ketiga, memiliki font yang sangat baik, mulai dari formal hingga non-formal, sehingga lettering yang sedang terkenal dan mudah untuk diedit, karena seperti yang sudah di slide sebelumnya, Adobe Spark Post ini memiliki tingkat kemudahan yang sangat tinggi dibandingkan dengan dua aplikasi yang lainnya, yaitu Canva dan Over. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, di sini sudah pasti free aplikasi ya. Jadi soalnya kita setiap waktu bisa membuat flyer. Jadi Bapak dan Ibu atau partisipan atau rekan-rekan yang lain di sini bisa setiap waktu kapan aja bisa membuat flyer. Nah, seperti halnya sekarang pelatihan VCT sekarang, seperti saya ikut pelatihan VCT sekarang itu membuat flyer setiap waktu dan kapan aja di mana saja bisa Bapak dan Ibu. Menggunakan aplikasi yang sudah ada. Nah, tetapi jika misalnya Bapak dan Ibu di sekolahnya berperan sebagai content creator, nah, atau ada yang mengkonversialkannya, alangkah lebih baiknya kalau misalnya memilih yang pro atau berbayar. Nah, cuman Bapak dan Ibu ini untuk yang berbayar ini kita hubungannya sama dolar. Nah, jadi kalau misalnya kita kan sayang ya Bapak dan Ibu kalau misalnya kita mengeluarkan uang untuk membuat satu buah flyer. Kemarin juga saya lihat ada yang satu flyernya itu bisa mencapai 169.000. Nah, itu kan sayang banget ya. Nah, makanya kita harus kreatif mungkin membuat flyer biar para konsumen kita atau misalnya nasabah kita itu tertarik dengan apa yang kita promosikan. Baik, Bapak dan Ibu partisipan yang sudah hadir di sini, saya akan mencoba membuat flyer dengan mengkombinasikan antara Adobe Spark Post dengan Over. Jadi Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan partisipan yang lainnya nanti bisa tahu caranya
menggabungkan atau mengkombinasikan antara Adobe Sparkpost dengan Over tentunya. Baik Bapak dan Ibu, mohon tunggu ya. Nah, ini adalah flyer yang akan saya buat. Nah, ini adalah tampilan flyer ya Bapak dan Ibu yang akan kita praktekkan gitu ya. Gimana sih membuat flyer dengan cara yang singkat, dengan yang mudah, tanpa basic kita itu sebagai orang IT gitu ya, atau orang desainer. Tetapi kita juga bisa membuat flyer semenarik mungkin seperti apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Nah, misalnya kenapa ini adalah sebuah flyer mengenai PPDB online ya Bapak dan Ibu. Kebetulan saya mengajar di SMK MJPS 2 Tasikmalaya. Di sini saya akan mencoba sebuah flyer tentang PPDB online, tetapi di sini saya tidak mencantumkan hal-hal yang sudah biasa umum gitu ya. Tetapi kita libatkan dengan kata-kata yang kejadiannya itu update banget gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini yang pertama ada logo sekolah. Jadi tentunya mungkin orang yang melihatnya juga tahu, oh ya ini adalah mengenai promosi tentang sekolah ya. Kemudian judulnya mengenai PPDB online. PPDB online-nya adalah di sekolah SMK MJPS 2 Tasikmalaya. Kemudian ini adalah link yang bisa diakses untuk pendaftaran PPDB online. Kemudian di sini ada setiap warga. Nah, ini mungkin ajakan ya untuk atau mengingatkan kepada setiap warga kalau misalnya wajib memakai masker untuk yang terpaksa keluar rumah. Ini ada gambar dari foto kita, jadi bisa ditampilkan Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga sekalian mengajak dengan melaksanakan PPDB online, kita itu membantu memutus penyebaran virus corona. Dan ini ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi Bapak Imam, kemudian Ibu Dr. Rada Popong, dan Bapak Iriana. Jadi flyer ini sebenarnya membuat kesan PPDB online sekaligus kesan untuk para warga kalau misalnya wajib menggunakan masker itu ketika yang terpaksa harus keluar rumah. Jadi ini kesannya ada dua ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa membuat flyer untuk promosi sekolah juga, ditambah dengan untuk mengingatkan kepada seluruh warga yang membaca ini. Jadi tidak monoton ya Bapak dan Ibu. Jadi tampilan desainnya itu tidak monoton sama sekali. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, saya akan mencoba di sini membuat flyer ini ya, mulai dari awal sampai akhir. Lah bagaimana sih kelihatannya agak sedikit mudah susah gitu ya, tapi sebenarnya ini sangat mudah sekali. Baik ya Bapak dan Ibu, kita akan coba ini stop sharing dulu. Kita akan coba langsung ke praktek ya Bapak dan Ibu. Baik, di sini saya akan coba bentar ya. Mohon bersabar ya, saya akan coba aktifkan dulu screen mirror-nya atau live view-nya, boleh Bapak dan Ibu. Jadi saya akan mencoba mempraktekannya tidak menggunakan laptop, tetapi menggunakan handphone. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat flyer di mana saja dan kapan saja. Kalau misalnya handphone kan itu fleksibel ya Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini apakah tampilannya sudah tampil, Ibu Leti Antriani? Oh, sudah ada, Bu. Halo, Ibu Leti. Iya Bu, ada di saya ada, tapi ya screen mirroring ada. Oh ya, ada. Baik Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Kita akan mulai ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya di sini menggunakan semacam handphone. Jadi Bapak dan Ibu atau iPad boleh juga. Jadi tidak menggunakan PC atau laptop, karena kalau misalnya saya pribadi kebetulan orangnya tidak mau diem gitu ya. Jadi orangnya mobilitas sana kemari. Jadi saya bisa mengerjakannya paling menggunakan handphone atau gadget. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang bisa saya gunakan, yang biasa saya gunakan untuk membuat flyer ataupun presentasi. Yang pertama ada Adobe Sparkpost, kemudian yang kedua Canva, yang ketiga Over. Tetapi tadi sudah saya sebutkan, saya akan mengkombinasikan antara Adobe Sparkpost dengan Over. Nah, jadi langkah yang pertama, Bapak dan Ibu itu belum
langkah yang pertama adalah Bapak dan Ibu mendownload dulu aplikasi yang akan kita pakai. Nah, misalnya saya akan mencoba mendownload Spakpos. Berarti Bapak dan Ibu di Play Store-nya itu download dulu Spakpos-nya. Dan ada Spakpos-nya, nah itu sekitar 54 MB ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk Over itu sendiri sekitar 21 MB dan Canva itu sekitar 25 MB. Nah, ini kalau misalnya setelah di-download di Play Store-nya Bapak dan Ibu, selanjutnya nanti ada login ya. Nanti loginnya itu gunakan akun Google Bapak dan Ibu. Jadi bisa langsung otomatis masuk. Baik Bapak dan Ibu, sekarang saya akan mencoba mempraktekkannya. Nah, langkah yang pertama, Bapak dan Ibu, saya memilih dulu untuk layout-nya karena untuk Over. Nah, tadi Over itu memiliki layout yang estetik ya, yang estetik itu. Jadi yang sangat estetik, tahu lah Bapak dan Ibu mungkin estetik itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan layout yang ada di Over itu sendiri. Nah, di sini ada yang free, ada yang tulisannya pro Bapak dan Ibu. Nah, karena saya itu tidak mau berbayar ya istilahnya, jadi saya mengambil yang free. Ya, sudah tampil Bapak dan Ibu? Ada Bu, sudah. Tampil. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya mengambil layout atau background untuk yang ini ya Bapak dan Ibu seperti yang tadi. Jadi sebenarnya background tadi itu tidak saya buat, tetapi sudah ada di Over gitu ya. Dan kemudian layoutnya itu sendiri adalah berupa yang otentik gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu itu bisa menghapus kata-katanya. Untuk kata di sana kan ada hashtag community over coronavirus. Nah, kita delete dulu tulisannya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita simpan. Nah, ada tanda kuning di atas itu untuk menyimpan. Kemudian kita save. Nah, ada tanda kuning di atas, di bawah itu ada kata save. Nah, artinya layout kita itu sudah di-save di namanya galeri kita ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya nah kita akan menggabungkannya ke Adobe Spakpos. Nah, selanjutnya kita buka Adobe Spakpos-nya itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan layout yang ada di Adobe Spakpos. Di sini juga sama ya Bapak dan Ibu, Adobe Spakpos itu memiliki 25% berbayar, artinya watermark. Nah, jadi kalau misalnya ada tanda kuning, itu artinya dia itu berbayar, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mau yang berbayar, berarti carilah yang tidak ada tanda kuningnya. Kalau di yang tadi di Over itu sendiri ada tandanya Pro dan Free. Nah, kalau di sini tandanya itu adalah ada tanda kuning di atasnya. Nah, di sana ada tanda untuk premium. Jadi premium itu semuanya berbayar, Bapak dan Ibu. Dan ini nominal yang harus dibayarnya dalam bentuk dolar. Biasanya minimalnya sekitar $10 ya, atau $1 juga ada ya, sekitar $1. Nah, setelah saya pelajari dan saya lihat apa sih yang membedakannya, nah, kenapa sih ini menjadi sesuatu yang berbayar atau watermark. Nah, kelihatan. Kalau saya lihat, nah kenapa dia itu berbayar atau watermark? Karena karena dia itu ada gambarnya. Nah, karena ada gambarnya jadi watermark. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya ke cara membuatnya. Nah, yang pertama tadi kita di sana ada tombol tanda plus, artinya untuk menambahkan, kita tambahkan foto library. Nah, foto library itu tadi di Over itu sendiri kita sudah menge-save atau menyimpan layout atau background yang dari Over. Nah, kita pilih ya untuk Overnya itu sendiri, di sana udah tanda checklist hijau. Selanjutnya ada add 1. Nah, kita klik add 1-nya. Nah, di sini Bapak dan Ibu banyak sekali tampilan, mulai dari ukuran, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 2:3, 2:1, kemudian untuk social people juga bisa digunakan Bapak dan Ibu. Nah, karena saya itu akan membuat layout, maka saya akan menggunakan poster. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk layoutnya sendiri ini bisa digerak-gerakkan Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa digerak-gerakkan ya sesuai dengan keinginan kita. Kan tadi layoutnya sangat besar. Nah, kita
kita bisa atur Bapak dan Ibu sesuai dengan keinginan kita. Apakah mau yang background-nya sedikit atau banyak, itu bisa digunakan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, kalau sudah kita down. Nah, Bapak dan Ibu down. Nah, kemudian di sana ada double tap to edit text. Selanjutnya kita double tap. Nah, double tap ini untuk mengedit. Nah, misalnya kita ubah menjadi PPDB online. Nah, di sini kemudian kalau sudah kita down. Nah, kemudian 151 orang. Bapak dan Ibu, nah sebelum di down itu kita akan coba lihat misalnya ukuran tulisannya mau berjenis apa. Nah, kebetulan di sini saya mengambil ukuran atau jenis latte. Dibawa langsung ke sini tapi ya Bu. Mohon Sama maaf, Ibu. itu ada yang kebocoran Bapak ada yang ya. bocor. Ya. Ya, sekali lagi kepada seluruh partisipan mohon untuk memute-kan ya speakernya. Soalnya ada kebocoran suara. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan Bu Lingga. Oh ya, bentar. Kebetulan saya juga merangkap host ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya akan coba mute ya kebocoran ini, tapi mohon maaf sekali kalau misalnya kita ada iklan terlebih dahulu karena di sini banyak sekali yang belum di mute. Semuanya dan saya dahulu supaya enak gitu ya didengarnya ketika saya mempresentasikan presentasi. Nah, sudah ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi kebocoran. Bentar ya Bapak dan Ibu, mohon sabar menunggu. Di sini ada 71 partisipan. Saya berikan ucapan terima kasih sekali Bapak dan Ibu yang telah bergabung di room kami. Bentar ya, saya mengecek dulu. Kebetulan saya merangkap sebagai host, jadi saya yang bisa unmute gitu ya Bapak dan Ibu supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Di sini ada PPDB online. Kemudian, nah di sana kan ada iklannya ya Bapak dan Ibu. Nah, karena kita itu sebagai artis yang tidak dibayar gitu ya, maka Bapak dan Ibu bisa menghapus Adobe Spark-nya itu dengan cara remove to watermark on this project. Nah, jadi iklannya itu sudah tidak ada Bapak dan Ibu, nama aplikasinya sudah tidak ada. Jadi itu seperti hanya kayak buatan kita sendiri. Ya, kalau sudah, nah, kemudian kita akan mencoba menambahkan icon dulu ya, icon dulu karena ini mengenai PPDB online. Nah, karena PPDB online berarti kita menambahkan icon berupa laptop. Nah, jadi kita akan coba nambahkan. Nah, ini adalah icon yang sudah disediakan oleh Adobe Sparkpost. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih icon yang mana saja. Nah, misalnya saya ngambil yang paling atas ya, barisan atas, barisan pertama, kolom kelima. Nah, kalau sudah di add satu, artinya Bapak dan Ibu hanya mengambil satu gambar. Nah, kemudian kita tarik ke atas, karena tadi posisinya ada di atas, kemudian kita tarik ke atas, Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah, baru di down. Nah, kemudian saya ingin menambahkan icon, karena saya itu di SMKM JPS 2, jadi saya akan menampilkan logo ya Bapak dan Ibu, logo yang sudah sebelumnya saya save di foto. Nah, kemudian di sini ada logo SMKM JPS 2. Nah, selanjutnya saya ukurannya itu bisa diperkecil, diperbesar sesuai dengan keinginan kita ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian saya tempatkan di ujung kiri atas. Selanjutnya saya ingin menambahkan nama sekolah Bapak dan Ibu. Biar ketahuan ini PPDB online-nya itu meskipun ada logonya, karena kebetulan sekolah kami ada 3, dan saya ingin mempromosikannya adalah mengenai SMK MJPS 2 Kota Tasikmalaya. Nah, kemudian di sini kita ketik dan down. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya pilih step-nya, nah menghilangkan bayangan atau ya bayangan dari belakangnya. Kemudian memilih warna, nah warnanya warna hijau yang saya pilih. Nah, kemudian saya simpan di bawahnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk PPDB online tentu harus ada link yang harus disediakan. Nah, makanya kita menuliskan link
yang sudah dibuat dalam bentuk Google Form ya Bapak dan Ibu, yaitu menggunakan bit.ly/ppdb_mjps2. Itu adalah yang sudah di-convert atau diubah ke bentuk bit.ly. Nah, kita tarik lagi ke atas, kemudian untuk efeknya juga kita atur-atur ya Bapak dan Ibu. Di sini banyak sekali efeknya, kemudian gambarnya juga sama, kita atur. Nah, selanjutnya kita tempatkan di bawah nama sekolah kita. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk di-down. Nah, kita bisa atur-atur lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau sudah di-down, nah, kemudian saya ingin mengajak seluruh warga untuk mengingatkan, bukan mengajak ya, bahwa setiap warga, ini setiap warga, kemudian untuk itu kita atur. Nah, bentar ya, masih loading. Nah, ini. Nah, untuk setiap warga. Nah, setiap warganya ini sebenarnya tulisannya tulisan tengah ya, rataan tengah. Kita bisa atur Bapak dan Ibu. Itu tulisannya apakah mau rataan tengah atau rataan kiri. Nah, ini rataan tengah, rataan kiri. Kemudian, nah kita gunakan misalnya rataan kiri ya Bapak dan Ibu. Nah, rataan kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur juga spasinya ya Bapak dan Ibu. Karena di sana terlihat seperti yang agak renggang, maka kita buat spasinya dulu. Nah, spasinya biar tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk di-down. Kemudian kita akan menambahkan kata wajib memakai masker. Mohon tunggu ya. Oh ya, maaf, ada kesalahan. Wajib memakai masker. Nah, kalau sudah, setiap biasa itu di-down, kemudian kita atur-atur kembali mulai dari tulisan, kemudian spasi, kemudian stepnya artinya ada menggunakan background belakang atau tidak, kemudian ukurannya, kemudian efeknya seperti apa, efek tulisannya ya Bapak dan Ibu. Jadi ini kita bisa atur Bapak dan Ibu. Kemudian nanti jenis tulisannya ini fontnya mau yang mana, Bapak dan Ibu sesuka hati boleh memilih. Nah, ini kalau sudah sesuai, Bapak dan Ibu bisa diperbesar dan diperkecil, kemudian menempatkannya di layout yang Bapak inginkan. Kemudian selanjutnya, saya ingin menambahkan untuk yang terpaksa keluar rumah. Untuk yang terpaksa keluar rumah. Nah, kalau sudah seperti biasa, kita atur-atur lagi Bapak dan Ibu, mulai dari tulisan, dan lain sebagainya, kemudian warna, ada efeknya juga, dan lain sebagainya. Spasinya juga kita atur-atur sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah berarti nah ini warnanya kita ubah ya Bapak dan Ibu, menyesuaikan dengan layout. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya tampilan warna di awal biasanya itu sudah menyesuaikan dengan background. Nah, enaknya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada timbang-tindih antara background dengan tulisan. Selanjutnya, saya ingin menambahkan icon handphone ya. Karena berbasis online itu tidak hanya menggunakan laptop, tetapi bisa menggunakan juga handphone. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu, saya menggunakan salah satu contoh handphone saja. Kemudian add 1, karena kita pilih hanya satu gambar saja. Nah, kemudian kita atur-atur kembali Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita tempelkan. Dan jangan lupa untuk di-down. Selanjutnya, kita ingin menambahkan hashtag ya, supaya setiap warga juga tahu bahwa kita itu harus di rumah aja gitu. Nah, kemudian kita atur-atur lagi. Mulai dari tulisan, kemudian snapnya, kemudian ada fontnya dan lain sebagainya. Nah, misalnya saya ingin menambahkan efek ataupun tulisannya ada garis-garisnya seperti itu. Nah, kemudian kita perbesar dan perkecil. Oh ya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, di sini masih loading. Kebetulan kalau di saya sudah, nah sudah ya Bapak dan Ibu. Baik, kalau sudah, kita tambahkan lagi tadi di bawah di rumah saja itu ada hashtag work from home. Nah, kita seperti biasa tambahkan lagi atau boleh Bapak dan Ibu duplikat ya. Misalnya saya tadi
biar sama ya gitu ya. Karena tadi kan hashtagnya di rumah saja, sekarang kita hashtagnya work from home. Artinya Bapak dan Ibu tinggal double klik saja, tinggal diubah kata-katanya menjadi hashtag work from home. Nah kalau sudah down kembali, kemudian kita atur-atur mulai dari panjang besar atau besar kecilnya tulisan dan lain sebagainya. Nah kalau sudah berarti tinggal di down. Nah kemudian kita akan menambahkan foto-foto kita ya Bapak dan Ibu. Nah karena kita itu sebagai membuat player PPDB sekaligus mengajak setiap warganya supaya kalau misalnya yang terpaksa keluar rumah itu harus memakai masker. Bapak dan Ibu, di sini saya akan memilih 3 buah foto, yaitu foto saya sebagai presenter, kemudian moderator, dan ada Beratna sebagai Beratna sebagai host. Kemudian saya memilih 3 gambar, kemudian mau Prilly. Yang dipilihnya adalah mau Prilly ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian itu secara otomatis ada di layout kita. Selanjutnya kita akan mengcropnya Bapak dan Ibu. Ini cropnya banyak sekali, boleh berbentuk buletan dan lain sebagainya, banyak ya, termasuk ukuran-ukurannya. Misalnya kita akan membuat buletan. Kemudian untuk yang ini Bu Leti sendiri juga sama, buletan. Kemudian yang Beratna juga sama, akan saya ubah menjadi buletan. Nah, kita bisa atur-atur Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita posisikan dengan posisi yang sudah atau sesuai dengan keinginan kita ya, karena tadi contoh layoutnya Ibu Leti ada di sebelah kiri dan saya di tengah, dan kemudian Ibu Ratna ada di sebelah kanan, kemudian saya posisikan. Ini juga bisa diputar-putar ya Bapak dan Ibu posisinya. Kemudian kita atur dulu Bapak dan Ibu. Nah, ini mulai dari ukuran dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, saya mau menambahkan ikonnya juga ya, buletan. Tadi ada variasinya Bapak dan Ibu. Nah, untuk nambahkan icon, kita tambahkan crackle ya. Nah, untuk icon ini sendiri sebenarnya bukan bahasa Inggris. Jadi Bapak dan Ibu, ya kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa search terlebih dahulu gitu ya. Nah, crackle ini artinya lingkaran. Nah, lingkarannya saya pilih, kemudian di add. Nah, kemudian saya tempelkan di di fotonya kita gitu ya, supaya terlihat lebih menarik Bapak dan Ibu. Nah ini warnanya juga Bapak dan Ibu sudah menyesuaikan dengan background, karena kebanyakan kita backgroundnya oranye, berarti kita menyesuaikan dengan backgroundnya itu sendiri. Nah tapi Bapak dan Ibu bisa mengubahnya atau mengaturnya. Nah supaya cepat ya, saya akan coba duplikat untuk yang menempelkan yang Bu Leti dan Ibu Ratna. Nah, kalau sudah, saya akan coba ngatur warnanya. Untuk Bu Leti itu sendiri, misalnya warnanya seperti hijau toska ya. Nah, saya pilih warnanya atau biru ya, itu biru aja. Ya, udah. Nah, selanjutnya untuk Bu Ratna, misalnya warnanya hijau. Nah, biar cepat. Selanjutnya saya akan menambahkan dengan melaksanakan ya, mohon sabar ya. Dengan melaksanakan. Nah, misalnya di sini saya akan atur-atur dulu tulisannya. Nah, mulai dari ya itu bisa diatur-atur ya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi dengan melaksanakan PPDB online. Nah, ini. Kemudian kita atur-atur lagi ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita membantu. Nah, kita tulis lagi misalnya ini kata-katanya beda-beda ya, biar menarik Bapak dan Ibu. Kita ambilnya satu-satu kata-katanya. Jadi biar player kita itu menarik ketika dibaca oleh orang lain. Nah, kita membantu memutus ya. Kemudian kita ini kata-katanya diubah, dibeda-bedain ya. Misalnya terus. Nah, untuk warnanya juga sama Bapak dan Ibu, saya beda-bedakan supaya ini bisa menarik para pembaca gitu ya. Penyebaran virus corona.
Nah, kemudian kita tambahkan kata-kata penyebaran virus corona. Nah, kemudian kita atur lagi Bapak dan Ibu untuk jenis tulisannya, mulai dari warna dan lain sebagainya. Dan kita tempatkan atau atur-atur posisinya. Nah, karena ini kira-kira terlalu bawah, berarti kita bisa ke atasnya. Karena tadi ada informasi yang atau nomor kontak yang bisa dihubungi ya. Jadi ada satu lagi pokok bahasan atau tulisan yang harus kita isi. Nah, selanjutnya di sini ada konfir atau more info. Jadi player ini kalau misalnya ingin ada yang ditanyakan boleh menghubungi kontak yang ada di bawah ini gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi selain PPDB player ini membahas mengenai PPDB online, dia juga berkesan seperti halnya mengajak atau mengingatkan kepada setiap warga untuk memakai masker atau wajib memakai masker untuk yang terpaksa keluar rumah. Saya ingin menambahkan nama-nama yang yang bisa dihubungi ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada Bapak Imam Wahyudi, MPD, kemudian ada Ibu Dr. Randa Popong, mohon maaf ya. Yang kedua Ibu Dr. Randa Popong, kemudian yang ketiga misalnya ada Bapak Iriana Dipura, SH. Nah, ini adalah kontak-kontak yang bisa dihubungi oleh yang membaca layout kita atau player. Meskipun ini mengenai PPDB online, kemudian gambarnya tentang saya dan rekan-rekan, tetapi di sini ada beberapa informasi yang kita dapatkan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita kembali ya, mulai dari tulisan, efek, kemudian dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Warna juga saya atur, misalnya saya memakai warna hijau ya Bapak dan Ibu, supaya terlihat kontras gitu ya. Nah, ini untuk pengaturan hijaunya juga bisa kita atur-atur. Nah, selanjutnya saya mau menambahkan nomor handphonenya. Nah, nomor handphone dari Bapak Iman, misalnya ini ada 085 223 371 947. 081 220 61 407. Yang terakhir adalah untuk Bapak Iriana Dipura SH, yaitu 081 312 579 607. Nah, kalau sudah jangan lupa dong. Nah, kita atur-atur kembali ya Bapak dan Ibu. Kita akan mencoba menggunakan rataan. Kemudian untuk warnanya juga kita atur ya Bapak dan Ibu sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk spasinya juga kita atur menyesuaikan dengan namanya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, kurang dari setengah jam atau hanya beberapa menit saja layout kita itu bisa selesai Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah selesai Bapak dan Ibu bisa mengklik tanda yang ada di atas sebelah kanan warna hijau. Nah, ini bisa di save image. Nah, artinya Bapak dan Ibu layout kita itu sudah tersimpan secara otomatis di Adobe Spark kita gitu ya. Jadi kalau di galeri kita ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Ya, baik, terima kasih pada Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD yang sudah memaparkan materi ini. Menarik sekali ya pembahasannya mengenai pembuatan player. Nah, baiklah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu, atau mahasiswa serta siswa yang sudah tergabung. Apabila ada pemaparan yang kurang jelas atau masih ingin didalami, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan gambar tangan ya di samping namanya masing-masing untuk raise hand. Sekali lagi, silahkan kepada Bapak, Ibu, mahasiswa dan siswa yang ingin bertanya untuk menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan gambar tangan atau raise hand.
Mungkin Bu Lingga yang bisa melihat yang raise hand. Apakah sudah ada yang raise hand, Bu Lingga? Oh ya, belum Bu. Oh belum. Ya, mungkin kami Ya. tunggu ya. Ya, jadi Oh ya, ada ini Oh ya, tapi udah tidak ada lagi. Oh sudah tidak ada lagi. Oh ya, Bapak boleh Fajar izin Sidik bertanya? ya. Oh Oh Boleh ya, izin mangga bertanya? Bapak Fajar Sidik. silahkan Ya. Bapak Fajar. Iya, Bu. Kalau ini kan nanti sudah dicetak, sudah dibuat, dicetak, disimpan maksudnya mana. Ya. Kalau mau dicetak, misalkan cetak besar ukuran spanduk, bisa nggak? Atau pecah nggak? Ukurannya berapa? Oh ya. Oh ya. Gimana, Bu? Ya, jadi Ya, terima kasih Bapak Fajar. Nah, untuk misalnya Bapak Fajar ingin mencetaknya dalam bentuk spanduk, itu bisa sekali ya. Dan insya Allah untuk ini tidak pecah, karena saya ketika beda sama pick art ya, ada satu lagi untuk menggabungkan foto-foto itu namanya pick art. Itu kalau saya lihat itu pecah, tetapi kalau saya gunakan untuk Adobe Sparkpost, meskipun saya menggunakannya di handphone, ketika tampil di layar yang agak besar, itu tidak pecah, Bapak. Oh iya, Pak terima kasih Bu. Fajar. Siap. ya, terima Ya, kasih ya. Pak Oke. Fajar. Saya buka dulu. Jadi tidak pecah ya kalau misalkan Oh, ya. dicetak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali sudah hadir di room saya gitu ya. Oke, Bu Lingga, ini ada yang bertanya dari Ya. Ibu Pera. Maaf, Ya. saya terlambat masuknya. Aplikasi yang Monggo dipakai, Bapak dan Ibu partisipan yang lain yang ingin. aplikasi yang dipakai apa, Bu Lingga? Halo, Bu Lingga. Oh ya. Ya, halo. Ya, Ya. ini ada pertanyaan Jadi, ya, dari Bu terima Pera. kasih Ibu Pera. Jadi ya, baik Ibu Leti, saya di sini akan mencoba menjelaskan pertanyaan dari atau menanggapi pertanyaan dari Ibu Pera. Aplikasi yang saya gunakan ini menggabungkan antara Over dengan Adobe Sparkpost. Kenapa saya menggabungkan kedua ini? Karena di keduanya itu masih punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Untuk Over sendiri, dia itu mempunyai layout yang estetik gitu ya. Seperti tadi untuk background-nya itu sendiri sebenarnya itu dari Over. Sementara kalau kita editing untuk menambahkannya itu dari Adobe Sparkpost. Jadi saya mencoba menggabungkan dua aplikasi tersebut. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya di sini belum ada pertanyaan yang lainnya. Kalau misalnya Ibu Pera itu ingin satu aplikasi yang digunakan, boleh saja Ibu. Nah, di sini saya kemarin coba saya share konten dulu ya. Ibu Leti, ini Ya, gambarnya sudah muncul. udah Bu, sudah ada. Ya. Nah, Ibu Pera di sini kemarin saya ini membuat sebuah player ini menggunakan Adobe Sparkpost. Jadi hanya satu aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan yang lain itu boleh juga menggunakan salah satu aplikasi saja. Cuman kalau untuk satu aplikasi, untuk background-nya ini, awalnya ini adalah background yang kosong Bapak dan Ibu. Jadi cuman saya ini menambahkan, ini kan ada gambar animasinya, ada gambar bunga, dengan cara menambahkan di icon. Nah, kalau yang tadi itu background-nya atau layout-nya itu sudah ada sesuai dengan temanya, yaitu estetik ya, untuk di Over itu sendiri. Sementara kalau yang saya buat ini kebanyakan ini saya ngambil dari icon. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya saya sendiri bukan orang IT ya, tadi saya sudah sebutkan, tetapi saya di sini belajar untuk membuat player semenarik mungkin dan supaya para pembaca ataupun yang melihatnya juga menarik gitu ya. Nah, ini makanya sebenarnya awalnya background-nya kosong karena saya menggunakan Adobe Sparkpost, dan kemudian ini bisa ditambahkan sesuai dengan selera Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja Bu Leti. Oh iya, jadi seperti itu Bu Pera, yang digunakan adalah Adobe Sparkpost yang tadi dikombinasikan dengan Over ya. Latarnya dari Over ya, seperti itu Bu Lingga ya. Ya betul. Jadi latarnya dari Over, kemudian saya edit untuk selanjutnya di Adobe Sparkpost. Karena tadi Adobe Sparkpost itu sangat mudah sekali digunakan ya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, saya coba share konten lagi mengenai perbedaannya. Jadi Adobe Sparkpost itu sangat sekali mudah digunakan. Nah, ini jadi middle aja itu dia the easier. Jadi artinya sangat mudah sekali digunakan. Makanya jadi tadi kan
kalau Bapak dan Ibu lihat cuma tinggal copy paste seperti hanya memindahkan kemudian kita atur sana sini gitu ya untuk besar kecilnya seperti Oke, itu. baik Bu Lingga, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Piki Pamungkas. Apakah aplikasi ini terdapat fitur berbaginya? Maksudnya setelah kita membuat player tersebut, kita dapat langsung memposting ke medsos. Oh ya, ada Bapak dan Ibu. Bentar ya, saya coba share konten terlebih dahulu. Ini saya stop dulu. Kalau misalnya masih ada, bentar. Oh ya, sepertinya masih loading ya. Ini sebenarnya bisa Bapak dan Ibu bisa di-share mulai dari Facebook ya. Kalau saya ingat ya, itu boleh di Facebook, boleh di Instagram dan sosial media yang lainnya. Jadi langsung nge-link Bapak dan Ibu. Jadi bisa langsung nge-share mulai dari media sosial yang akan kita pakai atau yang kita gunakan. Ada Google Classroom juga bisa Bapak dan Ibu. Kalau saya lihat di sini ada mulai dari Google Classroom, kemudian OneNote, Zoom juga boleh, lain, kemudian Offernya itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu bisa membagikan hasil karya kita itu boleh di media sosial ataupun ke rekan-rekan. Mungkin itu Bu Leti. Yes, jadi bisa ya dibagikan karena sekarang ini kan apa-apa ke medsos ya Bu Lingga ya, apa-apa ke medsos di share-nya gitu. Nah, selanjutnya ini ada yang bertanya kembali Bapak Teguh Supriyadi, pembuatan playernya pakai laptop, mungkin tadi ada yang terlewat pembahasan dari Bu Lingga tadi sudah dijelaskan ya Bu. Kalau tidak salah bisa menggunakan HP juga ya Bu ya. Ya, kebetulan saya tadi menggunakan handphone gitu ya, atau iPad juga boleh, ataupun tab juga boleh. Itu akan sangat lebih memudahkan kita gitu. Jadi kan kalau misalnya kita bawa laptop kan agak sedikit berat ya, dan tidak semua kalau handphone. Oh ya, bentar ada kebocoran dulu ya saya. Ini Bapak Fajri mohon di mute ya speakernya. Ya, silakan Bu Lingga. Oh ya. Ya, jadi ya baik Ibu